Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes karena harga kedelai yang terus naik mencapai Rp14.600 per kilogram, perajin tahu tempe se-Jawa Barat mogok produksi selama 3 hari. Ramai diberitakan tumpukan sampah di pinggir jembatan Sungai Ciasem, Subang dibersihkan ormas bersama anggota TNI Polri. 2 orang ditangkap polisi usai mengeroyok seorang satpam perumahan di Kota Bandung. Sejak hari Jumat pekan lalu, perajin tahu tempe se-Jawa Barat akhirnya sepakat untuk melakukan aksi mogok produksi. Aksi ini dilakukan untuk meminta perhatian dari pemerintah agar mengatasi terus naiknya harga kedelai impor. Para perajin di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung mulai hari Jumat lalu hingga Minggu melakukan mogok produksi. Tindakan ini diambil oleh para perajin tahu karena harga kedelai impor tidak kunjung turun. Bahkan saat ini harga kedelai impor di wilayah Jawa Barat mencapai Rp13.700 hingga Rp14.600 per kilogram. Tidak hanya harga kacang kedelai yang naik, sejumlah bahan baku pendukung produksi tahu seperti garam, mentega, dan kunyit pun ikut naik, hingga para perajin tahu merugi. Paguyuban perajin tahu tempe se-Jawa Barat minta pemerintah memperhatikan nasib mereka. Ya, buat pengrajin merugi, jadi kita belum bisa menaikkan harga, tapi ya dengan bahan baku yang terus naik ya kita jadi merugi. Jadi setelah mogok ini kita menaikkan harga, biasanya kan konsumen lebih sudah tahu. Jadi semuanya harganya gampang lah untuk menaikkan harganya. Berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi naiknya harga bahan baku untuk tahu dan tempe ini. Salah satunya kedelai dengan garam yang sekarang terus melejit harganya. Jadi saya ingin seperti dulu lagi lah Bulog jualan kedelai lagi, karena dulu kalau udah jualan kedelai harga stabil, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Dengan dimulainya mogok produksi, para pedagang tahu di pasar tradisional di Kota Bandung memilih sementara pulang kampung. Setelah mogok, biasanya harga tahu akan naik. Paling naik 500 atau naik sedikit. Per biji naiknya atau gimana? Per biji. Nah nanti Aja. Hah? Pulang kampung nggak? Pulang kampung. Kenapa bisa pulang kampung itu, Kang? Sambil istirahat aja lebih dari 3 hari ya. Karena tahunya nggak ada. Tahu nggak ada. Mogoknya para perajin tahu tempe se-Jawa Barat membuat kios pedagang tahu di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Sabtu pagi kosong. Pedagang pasrah dan menunggu hari Selasa saat perajin tahu kembali berproduksi. Karena mogok kedelainya mahal, naik terus, harga pingin tetap, tapi dari pabriknya udah naik, yang langganannya kurang mengerti. Jadi untuk hari ini seperti apa, Om? Ya seperti inilah, nggak ada tahu tempe, banyak yang nanya, tahu tempe kemana, demo. Paling adanya juga hari Selasa kayaknya. Sebagian warga pun bingung karena tahu tiba-tiba menghilang dari pasar. Sepertinya mah harus ada ya, itu mah bahan pokok ya, makanan. Udah mah daging mahal, ayam mahal, masa tahu tempe yang kebeli sama rakyat kecil harus mahal juga gitu. Ya meskipun mahal, harga naik ya setidaknya ada lah. Kasihan kan, itu juga bagian dari gizi kan, kedelai. Mogok produksi juga dilakukan perajin tahu di Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang. Mereka sudah tidak sanggup mengeluarkan modal untuk membeli kedelai impor yang harganya mencapai Rp14.200 per kilogram. Sementara harga jual tahu belum juga naik. Hingga hari Sabtu, para perajin tahu di Desa Warung Bambu, Kabupaten Karawang juga masih mogok produksi. Mereka hanya membersihkan sejumlah peralatan produksi tahu agar bersih saat kembali digunakan setelah aksi mogok produksi usai. Rencananya usai mogok, harga jual tahu akan naik 10%. Ini jadi nggak ada aktivitas ya? Nggak ada aktivitas, nggak ada tahu di pasaran gitu. Jadi cuma hanya bersih-bersih aja? Nah, bersih-bersih aja, beres-beres lah, libur. Ya karena kita udah nggak bisa putar balik modal karena harga bahan bakunya kedelainya udah sangat tinggi ke penaikannya. Gitu. Berapa harganya sekarang? Sekarang udah menuju 15.000, 14 lewat lah. Kan libur ini kan selebaran udah langsung nyebar ke pasar-pasar.
konsumen untuk harga tahu sendiri udah dinaikin kisaran 10%-an. 10%-an dari yang udah kemarin. Akibat mogok perajin tahu, pedagang tahu di Pasar Baru Karawang Sabtu pekan lalu hanya menjual sisa persediaan pasokan tahu dari daerah lain yang masih ada. Sedang untuk tempe masih ada di pasaran karena aksi mogok produksi baru akan dilakukan akhir pekan ini. Kalau hari sekarang mah udah nggak ada banget total Udah pisan. nggak ada rajin, nggak produksi. Ya salah satunya gitu, jadi nggak produksi biar ngondusipin harga, biar bersamaan naiknya. Kalau tempe minggu depan. Minggu depan. Soalnya kalau tempe kan produksi tempe 3 hari baru bersih. Yang dari rebusan, yang dari rendeman gitu. Kalau tahu kan bisa langsung sekarang sama jangan bikin ya udah bisa. Mogok produksi juga dilakukan perajin tempe di Sukamandi, Kabupaten Subang. Perajin tahu tempe di Pantura Subang memilih mengikuti seruan mogok massal karena harga kedelai sudah melampaui batas kewajaran. Hingga tanpa menaikkan harga jual, mereka sudah pasti merugi. Perajin meminta pemerintah membantu mereka agar bisa mendapatkan kedelai dengan harga lebih murah. Ya sangat keberatan sekali karena diperkecil pun tidak sebanding dengan kenaikan. Karena kenaikannya itu signifikan sekali, sering naik. Itu dari 800.000 sekarang udah 1.420.000. Sama pemerintah tolong diperhatikanlah khususnya buat tukang tempe tahu karena harga kedelai gimana kok makin melonjak terus. Ya terutama pada Pak Presiden tolong diperhatikan untuk ini pengrajin tahu tempe. Namun aksi mogok produksi tak sepenuhnya diikuti semua perajin tahu tempe. Sebagian perajin sudah kembali berproduksi hari Sabtu. Pedagang di Pasar Pamanukan Subang juga sudah kembali menjual tahu tempe, namun dengan harga yang naik Rp500 hingga Rp1.000 serta ukuran yang lebih kecil. Tadinya ini 6.000 kalau yang gede ini, jadi sekarang modal 6.500. Naik 500. Pembelinya gimana? Pembeli ya awalnya sih kalau buat langganan kan disamain sama umum, jadinya buat langganan kan tadinya dikurangin, kalau salah samain semua. Berhubung lagi mahal jadi ukurannya ditipisin, tadinya mah agak panjang, Rada gede gitu ya? ya rada gede tadinya. Ini baru dagang lagi? Iya. Gede-gede, sekarang jadi kecil. Keluhannya itu ya kalau beli? Iya. Ibu sering belanja di sini? Sering. Hari Minggu sejumlah perajin tahu tempe di Pasar Cikurubu, Kota Tasikmalaya masih tetap berproduksi dan berjualan. Mereka tidak mengikuti aksi mogok, karena jika mogok akan kehilangan pendapatan. Saat ini para perajin tahu tempe di Kota Tasikmalaya masih menunggu hasil kesepakatan paguyuban perajin tahu tempe untuk menaikkan harga jual agar tidak merugi. Tim Liputan melaporkan. Akibat gagal panen dan pasokan berkurang, harga bawang merah di pasar tradisional Kota Bandung naik. Kenaikan mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Selain harga bawang, harga brokoli pun naik. Harga bawang merah dan brokoli di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung naik. Kenaikan harga bawang merah mencapai Rp6.000 per kilogram. Dari harga Rp34.000 sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk brokoli, kenaikannya mencapai Rp10.000 per kilogram. Dari semula Rp18.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Hal ini disebabkan berkurangnya pasokan bawang merah ke pasar karena para petani gagal panen akibat cuaca buruk. Yang naik cuma bawang merah sama brokoli. Bawang merah itu Dari harganya 34 jadi 40 sekarang. kalau brokoli harga berapa? Dari kemarin tuh cuma 20, 18, sekarang udah 25, 28. Barangnya susah. Barang susah. Satu itu, kedua kan BBM memang naik gitu ya. Jadi kalau nggak ada barang sedikit langsung itu naik gitu kan. Sementara itu untuk harga cabai rawit di pasar tradisional Kosambi masih stabil. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Usai ramai diberitakan, sampah yang menumpuk di bahu Jalan Raya Pantura Ciasem, Subang mulai dibersihkan. Namun pembersihan sampah belum tuntas dan masih banyak sampah yang tersisa.
Dengan peralatan seadanya, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Resor Subang dibantu anggota TNI Polri membersihkan sampah yang menumpuk di bahu jalan Pantura Ciasem, Subang. Warga dan petugas mengumpulkan sampah dengan tangan dan memasukkan sampah ke dalam karung. 4 armada truk digunakan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir sampah Jalupang, Subang. Tidak adanya alat berat membuat proses pembersihan sampah yang menumpuk di tepi jalan Pantura hingga ke bawah jembatan Sungai Ciasem tidak berjalan maksimal. Kami di sini berkumpul adalah untuk tadi bekerja sama-sama, gitu, sama-sama bekerja untuk ya minimalisir ya terjadinya tumpukan sampah. Kalau ini harus bersih tentu harus pakai alat berat ya. Selanjutnya kepada pihak terkait seperti pemerintah juga tentunya mohon dukungan ke depan berupa alat berat. Proses pembersihan sampah akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan sambil menunggu dinas terkait menyiapkan bantuan alat berat. Warga berharap pemerintah segera menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di Pantura Ciasem sehingga warga tidak lagi menjadikan bahu jalan dan bantaran sungai sebagai tempat membuang sampah. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.